Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Alhamdulillah, kali ini kita masih bedah buku menjawab tudingan miring pada Bank Syariah. Inflasi dinar ya, hadis tentang inflasi pada dinar. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menayangkan tema ini, tetapi ternyata saya baca salah satu komen di YouTube ya, belum sempat saya reply, yang memberikan sedikit komentar tentang hal ini. Oke, ini saya lengkapi saja ya, Hadis tentang inflasi ini saya temukan dari Sahih Abu Dawud dan Turmudzi ya. Haddatsana Muhammad bin Muthanna, haddatsana Hajjaj, haddatsana Hammad ibnu Salamah an Qatadah wa Humaid wa Thabit an Anas ibnu Malik qala an Anas ibnu Malik qala ala sa'ru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah qad ghala as-sa'ru fasa'ir lana. Faqala innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit ar-raziq inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun yatulubuni bimazlamatin fi damin wala malin. Oke. Ini ada hadis yang diduga ini merupakan hadis tentang inflasi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi. Maka tetapkanlah standar harga untuk kami, ya Rasulullah. Beliau lalu bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan. Dan Dia, Allah, Zat yang maha pemberi rizki. Sungguh aku berharap ketika berjumpa dengan Allah nanti tidak ada seseorang pun yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta. Oke, ini dari Sahih Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi ya. Nah, kemudian saya bacakan lagi nih di buku Menjawab Tudingan Miring pada Bank Syariah halaman 6. Haddatsana Ahmad ila akhirih ya. An Abi Labid an Urwah al-Bariki qala dafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran li ashtari lahu syatan fashtaraitu lahu syataini fabi'tu ihdahuma bidinarin wa ji'tu bisyati wad dinar ila nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu ma kana min amrihi faqala lahu barakallahu laka fi safqati yaminik fakana yakhruju ba'da dzalika ila kunasatil Kufah fayarbah ar-rabhal azim fakana min aktsari ahlil Kufah malan. Oh, artinya ini Urwah al-Bariki ya, dari Abu Labid, dari Urwah al-Bariki, ia berkata, Rasulullah SAW telah memberikan kepadaku 1 dinar untuk beli seekor kambing untuk Rasulullah. Dan aku pun ya, kata Urwah, membelikannya 2 kambing, lalu aku menjual salah satu dari keduanya seharga 1 dinar. Dan aku menemui Rasulullah SAW dengan membawa 1 ekor kambing plus 1 dinar. Lalu ia menceritakan kepada beliau tentang apa yang ia perbuat, maka beliau Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberkahi transaksi jual belimu. Nah, selanjutnya, semoga Allah memberkahi transaksi jual belimu kan. Ini selanjutnya siapa nih tadi? Urwah pergi ke suatu tempat di Kufah, lalu ia mendapatkan laba yang sangat banyak sehingga ia menjadi di antara penduduk Kufah yang paling kaya. Oke, inflasi. Inflasi itu menurut ekonom ya, menurut ilmu ekonomi adalah
kenaikan harga ya, kenaikan harga yang biasanya terus-menerus berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup lama gitu ya, inflasi menurut ilmu ekonomi begitu. Penyebabnya macam-macam ya, baik faktor internal maupun eksternal. Kalau di ilmu ekonomi biasanya penyebabnya adalah penawaran, permintaan gitu ya. Penawaran, permintaan ini menurut ilmu ekonomi bukan dalam hal tawar-menawar harga, enggak, menurut ilmu ekonomi. Nah, kemudian ada penyebab lain seperti biaya-biaya produksi naik, ya, kemudian kondisi-kondisi lain yang tidak bisa dikendalikan dengan baik. Kemudian ada lagi penyebabnya ketika mata uang atau uang itu nilainya turun. Oke, saya akan memberikan logika yang sangat sederhana sekali. Hadis yang pertama tadi, Rasulullah SAW itu tidak kuasa memberikan standar harga dalam rangka menghadapi inflasi jenis ini. Makanya saya rada-rada berani saja ya bikin sebuah pernyataan bahwa inflasi itu selera manusia. Selera manusia. Sadar entah tidak sadar bahwa inflasi itu ya diciptakan oleh manusia itu sendiri, yang artinya ya kalau mau menciptakan inflasi ya bisa, mau menciptakan deflasi yang bisa, tergantung dari perilaku manusia. Yang ini tidak bisa distandarkan oleh satu kaidah khusus dalam muamalah, enggak bisa. Rasulullah pun tidak bisa menjawab dengan pasti kecuali ya itu terserah Allah. Terserah Allah itu artinya ya kembali lagi kepada manusia dalam bermuamalah. Sehingga Rasulullah memberikan rumus ya Allah insya Allah zat yang maha apa nih nanti, pemberi rizki yang menyempitkan dan melapangkan dan yang menentukan harga. Itu urusan Allah. Urusan Allah itu dalam hal ini ya urusan takdir Allah gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Tentu saja sebelum ada takdir kan ada ikhtiar ya. Nah, yang ikhtiar itu namanya manusia. Tidak ada rumus-rumus muamalah yang secara khusus bisa menjamin bahwa tidak terjadi inflasi. Termasuk urusannya adalah ketika mata uang yang kita gunakan itu adalah emas, perak, dinar, dirham. Perhatikan, ini terjadi pada masa Rasulullah. Rasulullah itu dulu transaksinya barter ya, az-zahab bil-zahab, al-fiddah bil-fiddah, at-tamr bil-tamr, al-milh bil-milh, asy-syair bil-syair, al-bur bil-bur. Nanti ada al-warik. Barter dulu itu. Nah, kemudian sedikit mengadopsi gaya-gaya Romawi dan gaya-gaya Persia pakai dinar dirham. Dipakai akhirnya ya, dinar dan dirham itu dipakai. Gaya Romawi ditiru. Nah, no problem juga, namanya muamalah, meniru nggak apa-apa. Nah, ketika waktu itu ya, emas, perak, dinar, dirham itu menjadi alat tukar, ternyata terjadi inflasi. Nah, inflasi baik dalam definisi harga barang itu secara nominal itu naik, maupun dalam definisi secara subjektif, meskipun nominal harganya nggak naik, tapi dirasakan naik oleh individu tertentu. Itu saya maknai dengan inflasi. Untuk yang makna kedua, ini menurut ekonom mungkin bukan inflasi. Sehingga pemaknaan yang kedua ini, harga turun, harga naik dalam transaksi tawar-menawar jual-beli, itu menurut ekonom tidak dimasukkan sebagai ciri atau indikasi dari inflasi. Tapi kalau menurut saya, ini salah satu tanda bahwa ketika kita tawar-menawar harga itu, nanti harga kita bisa naikin, bisa kita turunin, meskipun tidak terjadi kenaikan harga yang berkesinambungan, jangka waktu yang cukup lama, tetapi ketika faktanya ada satu barang dalam waktu tertentu harganya naik, harganya turun, apapun sebabnya, termasuk ketika terjadi tawar-menawar, maka itu bisa saya sebut sebagai indikator valid bahwa ketika pakai mata uang dinar itu ternyata bisa loh menyebabkan inflasi. Rumusnya saya simpel ya, ini logika saya simpel saja. Ketika ada satu barang, harganya bisa naik, bisa turun. Kemudian ada satu alat tukar yang bisa menyebabkan harga naik, harga turun, maka itu bisa menyebabkan inflasi. Oleh karena itulah mata uangnya apapun, saya simpulkan bisa menyebabkan inflasi, apapun mata uangnya. Bukti paling sederhananya itu tadi. Ini teman-teman ekonom mungkin nggak setuju, tapi kalau menurut saya, selama kita tawar-menawar harga, dan ada alat tukar yang kita pakai dan ternyata bisa menyebabkan terjadinya turun naik, dan itu karena selera kita atau kepandaian kita dalam jual beli atau ketidakpahaman kita dalam jual beli. Kan kalau ada orang dibilang pandai dalam jual beli, ngambil untung banyak, kan berarti ada orang yang tidak pandai atau orang bodoh lah dalam jual beli.
Sehingga dia nggak tahu harganya, misalnya 1 dinar itu harusnya itu 1 kambing saja, ternyata dia tahunya 1 dinar itu bisa untuk 2 kambing. Nah, ini menurut saya. Kalau menurut ilmu ekonomi kan tadi saya sampaikan ya, inflasi itu proses kenaikan harga-harga dalam waktu yang cukup signifikan gitu ya. Tetapi saya mengambil benang merahnya bahwa ternyata harga-harga yang naik itu tadi penyebabnya adalah ya karena ada, menurut saya nih, ada permintaan, penawaran, kemudian alat tukar itu sendiri. Alat tukar ketika bisa menyebabkan deflasi, maka dia juga otomatis bisa menyebabkan inflasi. Sesuatu yang bisa menyebabkan deflasi, dia juga bisa menyebabkan inflasi. Dan nyatanya ya, nilai uang itu kan turun naik. Nah, buktinya itu tadi dalam tawar-menawar harga dari sisi kita ya, kita sebagai pelaku yang melakukan tawar-menawar harga itu meskipun waktunya singkat, ternyata dengan pakai uang dinar itu tadi, harga bisa naik, harga bisa turun. Dan itu selera kita, suka-suka kita. Allah nggak bisa, Rasulullah nggak bisa ngatur pakai ilmu muamalah, nggak bisa. Paling-paling nanti ilmu muamalah kita lah yang akan menduga-duga, ya, akan menduga-duga. Nah, kenapa saya berani menggunakan terminologi yang rada beda dengan teman-teman ilmu ekonomi ya? Karena pertama, inflasi itu bukan sesuatu yang haram, nggak ada urusannya dengan halal haram. Yang kedua, inflasi itu tidak ada kaitannya secara langsung sebagai penentu maslahat atau madorot. Ingat, maslahat itu maksudnya adalah, tolok ukurnya adalah maslahah yang mursalah, bukan mulghoh. Ya, artinya apa? Maslahah mursalah ini lagi-lagi dikendalikan oleh dalil. Dalil dalam arti kalau urusannya fikih ibadah, ritual ibadah, berarti harus ada dalilnya. Kalau urusan ritual muamalah, kalau nggak ada larangannya berarti maslahah. Jadi sangat subjektif. Nah, yang ketiga, ini kaitannya dengan persepsi atau subjektivitas. Sehingga inflasi atau nggak inflasi ini sebenarnya pilihan rasa saja. Ya, harga yang tidak turun tidak naik dari sisi harga barang ternyata oleh seseorang bisa dirasakan, lah kok naik terus harganya bisa. Karena apa? Ya karena mungkin dia nggak punya duit atau nilai uang yang terus turun, ya harganya tetap itu, harga yang tertulis itu tetap, tapi perasaannya bilang itu, lah kok naik terus itu dalam arti karena jumlah uang yang dimiliki itu tidak sepadan dengan kenaikan nilai uang yang dimiliki itu tidak sepadan dengan kenaikan nilai barang. Oke ya, waktunya rada terbatas ini ternyata. Oke, jadi kalau saya bisa simpulkan bahwa mau mata uang apapun, mau emas, perak, dinar, dirham, selama dia bisa menyebabkan adanya deflasi, maka dia juga bisa menyebabkan adanya inflasi. Inflasi ini kan menurut ilmu ekonomi adalah proses kenaikan harga yang terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Tetapi kalau menurut saya tarik ke yang lebih kecil lagi. Ketika sesuatu itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan, bahkan ketika harganya tetap, itu ternyata bisa menyebabkan masing-masing individu itu nganggapnya inflasi, tergantung kondisi dia. Inflasi dalam makna sempit, per individu. Nah, kenapa saya mengambil definisi ini? Saya ulang karena ada 3 hal. Ini bukan urusan halal haram. Yang kedua, ini tidak ada hubungannya dengan penentu maslahat dan madharat. Ingat itu ya, bukan penentu maslahat dan madharat. Kalau kita bilang maslahatnya tinggi, ya kalau ini terkait dengan rumus maslahah mursalah, oke. Tapi kalau maslahatnya rendah, ini juga kita merujuk lagi kepada ilmu maslahah mursalah. Nah, yang ketiga ini urusan persepsi, urusan subjektivitas. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.